Bagaimana jadinya jika seekor SUV dikawinkan dengan hatchback? Ya seperti ini jadinya. Ini adalah Suzuki Fronx tipe GL, tipe terendahnya. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah masih layak untuk kebutuhan kita sehari-hari di tahun yang semakin maju, semakin diserang oleh produk Tiongkok ini? Simak videonya hingga selesai. Dari segi desain, mobil ini mengusung konsep tangguh tapi dinamis. Ya, campuran antara Grand Vitara dan Baleno. Mukanya Grand Vitara, ukurannya Baleno. Di bagian depannya ini dinamis sekali ya, seolah-olah seperti Grand Vitara. Memang adiknya sih ya, dan satu produk nggak apa-apa ya. Lampunya di sini sudah pakai DRL, lampunya juga di sini ada sudah LED. Kemudian DRL-nya bergantian dengan lampu sen yang sudah LED juga. Di bagian depannya ada logo Suzuki yang semakin sini makin gede aja logonya. Di bagian depan ini ada yang hilang dari tipe SGX-nya apa? Ya, sensor ADAS-nya atau tipe GL ini belum dilengkapi dengan ADAS. Di bagian belakang tidak kalah futuristiknya dengan di bagian depan. Kenapa? Karena banyak sekali tumpukan-tumpukan dan khas dari kakak atau saudaranya beliau ini ya. Beliau ini Fronx ya. Melengking seperti ini bagian punduknya, tapi ada kesan Grand Vitaranya yang gagah. Di atasnya terdapat shark-fin antena, ada roof spoiler tipe GL loh, dikasih roof spoiler, ada juga defogger, jadi sudah lengkap. Ada wiper belakang, dan ini ala-ala coupe yang tadi saya bilang agak melengking, serta ada logo Suzuki-nya, bahkan ini menghadapnya, dia tidak menghadap ke depan, tapi ke sudut mana tuh, dan terdapat lampu yang sudah LED tentunya. Dua buah sensor parkir dan ada kamera mundurnya, plus ada underguard berwarna yang sangat laki sekali, warna silver, mengesankan mobil yang maco. Emboss Fronx tidak ada embel-embel hybridnya ya, karena tipe GL ini tidak menggunakan teknologi SHVS, Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Suka-suka Suzuki deh. Kayaknya gampang sekali ya di Indonesia ini kalau mobil ingin dijadikan SUV, kasih upper fender aja. Suzuki Fronx ini dilengkapi dengan cukan seperti ini, mengesankan niat pabrikan itu ya, tidak polos banget. Dan spionnya ini kayak Baleno. Spionnya dia menggantung di kantung pintu ala-ala JDM seperti ini, dan ada turning lampnya berwarna satu warna body. Sedangkan untuk yang tipe di atasnya berwarna black, dan atapnya juga ini berwarna satu body. Tentunya tidak dapat talang air karena ini Suzuki bukan Toyota ya. Andaikan Toyota semua tipe kayaknya dikasih talang air ya. Fronx tipe GL ini dilengkapi dengan velg yang sama ukurannya dengan tipe di atasnya SGX maupun GX 16 inci. Bedanya kalau yang SGX itu di blackout berwarna hitam ya, dan untuk tipe GL ini dia malah two-tone polish matching seperti ini. Ada yang suka, ada yang enggak. Dibalut dengan ban Goodyear. Ini banyak nggak kira-kira pakai Goodyear? Yang ukurannya di sini 195/60 R16. Bagian depannya sudah cakram, bagian belakangnya juga belum cakram. Oke, kita masuk ke dalam Suzuki Fronx tipe GL, tipe terendahnya. Assalamualaikum. Auranya tetap terasa futuristik, sporty, layaknya sebuah SUV urban. Hampir tidak beda dengan tipe tertingginya, tapi sebentar ya, makanya nonton videonya sampai selesai supaya tahu. Sebenarnya banyak sekali perbedaan yang ada di Fronx tipe terendah atau GL ini dengan yang tipe di atasnya. Oke, yang pertama terlihat ya, kuncinya masih menggunakan anak kunci seperti ini, ada lock dan unlock. Tentunya tidak ada keyless-nya. Kita nyalakan dulu karena panas di Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saat pertama kali dinyalakan, terdapat instrumen cluster di tengah ini yang sama seperti
Suzuki yang dijual di Indonesia lainnya. Di sebelah kiri ada layar untuk tachometer hingga 8000 rpm, di kanannya ada speedometer hingga 220 km per jam menggunakan jarum analog ya, belum digital. Sedangkan di tengah ini ada layar multi informasi display yang ini sangat standar sekali ya. Di sini untuk memperlihatkan range, rata-rata berkendara, range lagi, serta untuk memperlihatkan trip ya. Dan untuk odometer tentunya. Nah, di bagian tengah juga bisa memperlihatkan jam secara digital dan suhu di luar ruangan. Sekarang 26 derajat. Benar gak sih Bekasi 26 derajat? Karena memang lagi mendung aja kali ya. Sedangkan layarnya ini berwarna hitam putih alias kalkulator. Nah, untuk posisi mengemudinya front ini ya sama dengan SUV urban kebanyakan. Posisinya semi commanding, bonet terlihat tapi tidak sampai ke ujungnya, dan bagian tengahnya ini agak sedikit ke dalam seperti hatchback. Jadi aura balenonya masih terasa di mobil ini. Untuk pengaturannya maju, mundur, recline, dan naik turun sudah ada di mobil ini meskipun secara manual. Untuk setirnya hanya bisa tilt steering, belum bisa teleskopik ya untuk tipe GL ini. Untuk setirnya sendiri belum dibalut dengan kulit, di sini masih polos seperti ini. Ada aksen-aksen chrome kecil di sini dan ada logo Suzuki-nya. Untuk head unit di sebelah kiri pengaturannya hingga pengaturan telepon dan menutup telepon atau mengangkat telepon. Nah, di kanannya ada pengaturan lampu yang alhamdulillahnya sudah auto untuk pengaturan lampunya. Wiper di sebelah kiri untuk bagian wiper depan dan wiper belakang. Untuk material dashboard bagian atasnya ini material keras, serta di sini ada material yang dicat ya. Ini material keras banget dan ada aksen karbonnya, ada aksen berwarna coklat tua dan ada coklat muda atau perunggu ini, serta ada aksen karbon lagi di masing-masing hembusan AC-nya. Luar biasa nih aksen karbonnya. Tentunya untuk door trim juga sama ya, materialnya keras namun yang tersentuh dengan tangan ini material lembut, selembut joknya. Nah, pada front tipe GL ini joknya juga belum menggunakan jok yang pakai kulit, jadi masih fabric seperti ini. Warnanya dia berwarna satu nada dengan bagian dashboardnya ya, ada coklat dan ada warna hitam. Kami lebih suka jok seperti ini, tidak kulit-kulitan tapi nyaman dipakai. Untuk faktor hiburan di sini ada head unit yang cukup memadai ya. Head unitnya memang kecil untuk front tipe GL ini, namun sudah ada WiFi-nya di sini dan ada untuk Bluetooth-nya. Connection di sini, connection apa? Oke, pair dulu. Lalu ada settings favorit, rata-rata berkendaranya bisa dilihat dari sini. Range-nya juga bisa dilihat dari head unit ini. Lah, keren juga ini barangnya. Jam digital, ada settingnya ada apa aja, ada display settings. Oke. Di sini ada dead M10 lah, bahasa, scroll, touch security, edit home screen apa ya? Oke, bisa diedit yang tiganya itu. Ada sistem informasi software update, reset to factory. Dan di sini bisa digailkan seperti ini, ada WiFi-nya sedang aktif, ini kayak HP ya. Serta ada yang sedang diputar apa, ada FM radio, jam, serta ada peringatan, ada untuk terkoneksi ke gadget Anda menggunakan USB juga bisa. Di bagian bawahnya ada panel AC yang ada displaynya dan memang tidak auto climate control tapi sudah ada mesh cool-nya. Jadi lebih dingin. Kalau di Bekasi sih cocoknya pakai mesh cool dulu ya kalau siang hari seperti ini. Dan di sini juga layarnya cukup atraktif serta ada pengaturan untuk suhu. Di sini juga sama, suhunya tidak terlihat berapa derajat tapi bisa diatur. Bagian bawahnya ada power outlet, tidak ada wireless charger untuk tipe GL ini dan ada USB tipe A untuk ngecas gadget Anda dan untuk input ke head unit. Dua buah cup holder di tengah ini ada aksen karbon lagi ya. Ini aksen karbon mentah seperti ini, serta ada pengaturan tuas transmisi di sini. Ada OWD-nya juga loh, dan transmisinya kami suka karena ini automatic, bukan CVT. Serta ada rem tangan yang masih menggunakan otot. Serta di sini ada untuk ruang penyimpanan lagi, dan di sini ada untuk armrest karena bisa dimaju mundurkan. Yang sayangnya memang tidak bisa dinaik turunkan aja, tapi oke lah untuk kelasnya ya. Atapnya berwarna krem, berwarna cerah, tidak ada kaca dandan maupun lampu dandan di bagian driver. Di passengernya juga tidak ada. Lampu kabinnya di sini berwarna kuning tentunya ya.
spion, manual dimming, dan tidak ada sensor ADAS karena tipe ini tidak dilengkapi dengan ADAS atau dan tidak ada juga head up display-nya. Loh, kalau semuanya diadain ya beli tipe terendah dong, Dul. Namun tipe terendah juga sudah dilengkapi dengan airbag yang 6 biji. Luar biasa Suzuki. Seperti ini saat Anda duduk di row kedua dari Suzuki Baleno, Suzuki Frontale. Dan bayangkan saja ya, mobil ini adalah SUV urban kelasnya, tapi sudah dikasih fitur yang memadai di row kedua ini. Fiturnya apa? Makanya tonton sampai selesai lagi. Yang pertama, langsung saya spill aja deh. Front sudah dilengkapi dengan hembusan AC di row keduanya. At least di kelas itu nggak banyak loh yang kasih, apalagi di mobil merek Jepangnya. Pantas aja ini menjaga mobil merek Tiongkok. Lalu untuk posisi duduknya, di sini masih ada sisa ruang sekitar 15-16 jari, tergantung jari Anda segede apa. Kaki Anda bisa masuk ke kolong jok driver, serta headroomnya masih ada sisa ruang sekitar 5-6 jari. Plus jok ini juga dia apakah bisa diatur? Untuk jok ini ternyata dia tidak bisa diatur, hanya bisa direbahkan saja 60-40, tapi tidak bisa diatur recline-nya maupun maju mundurnya. Jadi jok belakangnya boleh dibilang fix ya, dan sudah mendukung ISOFIX untuk cantolan kursi bayi Anda. Di sini ada lampu kabin yang masih manual tentunya atau berwarna kuning, nggak selamanya halogen itu manual ya. Intinya lampunya berwarna kuning. Bukaan atau gantungan tangan yang soft opening. Ada sedikit gundukan, kami nggak ngerti, gundukannya lumayan gede ini. Di row kedua ini, padahal ini FWD ya. Mungkin ada versi oldernya di India sana, tapi oke, karena mobil ini mungkin tiga nih. Nggak usah khawatir, di belakang ini ada masih kebagian curtain airbag. Jangan sampai. Untuk membuka bagasi tentunya belum menggunakan electric power target, tipe tertingginya aja belum ya, apalagi ini. Namun tentunya sudah sangat akomodatif, namun tentunya sudah sangat akomodatif sekali karena di sini terdapat pemisah rak atau untuk safety juga bisa, dan ini tebal, bisa ditimpa, tidak seperti serta untuk bagasinya bisa membawa barang bawaan harian Anda, buat bawain dia makanan, bawa calon mertua martabak, banyak bisa masuknya ya. Untuk ban serepnya di dalam ya, jadi lebih aman. Dan satu ukuran dengan kepak roda yang dipakai, tapi velgnya masih steel. Oke, demikian video review kami tentang Suzuki Frontale tipe GL, tipe terendahnya. Jadi Suzuki Frontale ini memiliki 3 tipe ya. Ada GL yang ada manualnya loh di tipe ini, dan ada GX dan ada SGX yang tipe tertingginya. So, menurut kalian bagaimana? Kalau menurut kami, mobil ini adalah mobil yang diciptakan untuk kebutuhan yang sehari-hari ya, masih oke. Jadi untuk nggak banyak gimmick-gimmick seperti ADAS, nggak banyak gimmick-gimmick seperti head-up display, tapi untuk mengakomodasi kebutuhan harian Anda mengendarai layaknya seorang Anda harian gitu ya, ini masih cukup. Tapi kalau mau buat gaya lagi, Anda ambil tipe tertingginya saja. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Kami juga ucapkan terima kasih kepada dealer TSM Suzuki Bekasi yang sudah meminjamkan unitnya untuk kami review. Dan buat teman-teman yang ingin membeli mobil Suzuki Frontale, mau R3, mau yang lainnya, silakan hubungi kontak marketing sekaligus kawan kami yang ada di deskripsi. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review selanjutnya.